Kembali di News Siang, pemirsa, pandemi COVID-19 tidak menyurutkan niat masyarakat untuk berbagi kepada sesama. Salah satunya terlihat dari peningkatan donasi masyarakat yang diterima oleh MNC Peduli. Hasil donasi langsung disalurkan kepada tenaga medis dan masyarakat yang terdampak virus corona. Keinginan masyarakat untuk berbagi kepada sesama melalui rekening MNC Peduli selama pandemi COVID-19 terus mengalami peningkatan. Donasi yang terkumpul langsung disalurkan kepada tenaga medis dan masyarakat yang terdampak wabah virus corona. Salah satunya dengan memberikan paket makanan siap saji dan minuman segar kepada tenaga medis yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok. Makanan dibeli dari pelaku UMKM untuk membantu mereka bertahan di masa pandemi COVID-19. MNC Peduli sangat mengapresiasi tim medis Indonesia sebagai pahlawan garda terdepan dalam merawat pasien yang terdampak COVID-19. Kita mengirimkan makanan kepada tim medis dan supporting tim lainnya, dan ini merupakan bentuk kontribusi MNC Peduli dalam menyemangati tim medis untuk terus berjuang melaksanakan tugasnya. Mereka tidak sendiri, tapi kita ada dan semua mendukung mereka. Kami sangat berterima kasih karena kan untuk makan siang memang kita tidak semua dapat makan ya. Tapi dengan adanya ini kami tentunya bisa memberikan kepada nakes kami. Perjuangan tenaga medis dan gugus tugas masih sangat panjang dalam menangani virus corona. Oleh karena itu, mari kita bersama berdonasi melalui MNC Peduli untuk membantu kebutuhan tenaga medis agar wabah ini dapat segera diatasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi internasional. Pemirsa, beberapa lokasi wisata dan restoran di Prancis sudah mulai beroperasi. Pemerintah Prancis melonggarkan aturan karena angka pasien corona terus turun. Pemerintah Prancis menilai puncak pandemi corona telah usai, sehingga sejumlah fasilitas sudah mulai dibuka kembali. Aktivitas warga di pusat kota pun sudah mulai ramai. Sejumlah tempat wisata dan juga restoran sudah mulai bisa beroperasi kembali. Bahkan sejumlah restoran membuat inovasi berupa penyaringan udara di sistem sirkulasi udara. Namun pemerintah Prancis tetap mengimbau warga untuk selalu menggunakan masker saat beraktivitas, sehingga angka penyebaran virus corona bisa terus turun. Di Prancis sendiri terdapat 157.000 kasus positif, setengahnya telah dinyatakan sembuh. Bagaimana aktivitas warga di Prancis? Apakah aktivitas perekonomian sudah berjalan normal? Kita bergabung dengan warga negara Indonesia, Habib Rizky, yang tinggal di sana. Selamat siang, waktu Jakarta, Mas Rizky. Bagaimana situasi saat ini di Prancis? Apakah betul sudah dilonggarkan kembali di sana, Mas Rizky? Mas Rizky, silakan. Ya, selamat pagi waktu Paris. Ya, selamat pagi waktu Paris. Silakan, Mas Rizky. Bagaimana situasi di sana? Apakah betul pelonggaran sudah dilakukan di Prancis? Memang di sini itu ada 3 fase. Yang pertama adalah untuk unlockdown ini ada 3 fase. Fase yang pertama adalah yaitu unlockdown pada tanggal 11 Mei sampai 1 Juni, seperti itu. Kemudian kelonggaran itu di sini itu memang belum 100% seperti itu. Namun memang untuk seperti restoran itu mulai dibuka. Kemudian restorannya itu dibuka cuman hanya untuk take away saja, dan kemudian makannya itu hanya boleh di bagian teras saja, seperti itu. Untuk mal sendiri itu sudah mulai dibuka pada tanggal 11 Mei sampai 1 Juni. Nah, kebetulan kita ini di fase 2 Juni sampai 21 Juni, unlockdown pada fase 2. Jadi memang sekolah-sekolah sudah mulai dibuka, cuman SMP, SMA, dan SD itu kelas 6 saja untuk SD, SMP, dan SMA itu pada kelas 3 aja, karena memang untuk menghambat adanya penyebaran virus corona. Jadi skala prioritas seperti itu. Di dalam kelas pun hanya boleh ada 15 orang, seperti itu. Baik, terima kasih Mas Rizky, warga negara Indonesia di Prancis. Salam kami untuk teman-teman warga negara Indonesia di sana. Selamat siang waktu Jakarta. Pemirsa, ikuti webinar persiapan pemilu serentak di tengah pandemi.
Narasumber dalam webinar adalah Ketua KPU Arief Budiman, Ketua Bawaslu Aban, Ketua Komisi 2 DPR Ahmad Doli Kurnia, Ketua KPU Pusat Agung Supriyo, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Webinar akan digelar hari Selasa 16 Juni 2020 mulai dari pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Dan usai sudah iNews siang hari ini, saksikan special report pukul 15 yang akan membahas new normal resepsi pernikahan. Akhir kata saya Davi Pratama, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan tetaplah di rumah, tetap sehat dan semangat. Sampai jumpa.